Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim bi qaulihi ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Shadaqallahul azim. Pada kesempatan ini izinkan saya melanjutkan kajian Ramadan yang ke-6, Ramadan malam ke-6. Bahwa pada kajian sebelumnya kita telah mengkaji tentang qada dan kafarah. Maka pada malam ini kita akan mengkaji tentang fidyah dan qada. Fidyah dan qada. Ini merupakan satu hal yang perlu kita kaji. Kenapa? Karena ada beberapa golongan yang mendapatkan uzur syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga uzur itu ada yang dikenakan fidyah saja, ada qada saja, dan ada fidyah dan qada. Lalu fidyah ini bagaimana cara menghitungnya? Pendapat ulama mengatakan bahwa mengeluarkan atau memberi makan terhadap orang miskin sebanyak 3/4 liter beras misalnya. Ada juga yang mengatakan menghitung satu hari sekali makan. Berapa total? Berapa ribu rupiah sekali makan? Taruhlah misalnya 25.000 atau 30.000. Baru merasa kenyang, maka itulah yang kita keluarkan yang disebut dengan fidyah. Lalu siapa-siapa di antara mereka yang mendapatkan uzur hanya membayar fidyah saja tanpa membayar qada? Yang pertama, Asy-Syekhul Kabir, orang tua yang sudah tua, orang tua yang sudah berumur, yang fisiknya lemah, ia tidak mampu lagi untuk melakukan kewajiban puasa itu karena fisiknya misalnya, karena umurnya misalnya, maka ia tidak diwajibkan untuk berpuasa, tetapi ia mendapatkan uzur untuk membayar fidyah. Tidak ada qada, tidak diwajibkan untuk mengqada puasa hari yang ia buka puasa pada hari itu. Kalau misalnya ia tidak tua tetapi fisiknya lemah, mungkin sakit-sakitan misalnya, memang nampak fisiknya lemah, ini pun termasuk golongan yang mendapatkan uzur syariat. Ia boleh membayar fidyah, tidak membayar qada, atau tidak mengganti puasanya ketika ia berbuka di bulan suci Ramadan. Lalu yang kedua, al-maridul ladzi la yurja bara'uhu. Orang yang sakit keras, tidak ada harapan lagi akan sembuh. Maka orang yang sakit, keterangan dokter bahwa tidak ada harapan lagi untuk sembuh, maka baginya boleh membayar fidyah, tidak dituntut ia mengganti atau mengqada puasanya. Lalu yang ketiga, menurut Muhammad Abduh dalam kitab Fiqh Sunnah karangan Sayyid Sabiq, beliau menafsirkan kalimat yutiqunahu fidyah bil asgali syaqqah, bahwa orang yang pekerjaannya begitu berat untuk mencari nafkah, untuk mencari rezeki dirinya, keluarganya, anak-anaknya, tidak ada jalan lain untuk mencari rezeki di jalan lain, betul-betul pekerjaannya itu berat sekali, merupakan pekerjaan kesehariannya, menurut beliau mengatakan
itu boleh membayar fidyah tapi tidak membayar qada. Bagaimana contohnya? Orang yang bekerja misalnya mengangkat atau mengeluarkan arang hitam dari tungkunya. Selalu panas. Maka menurut Muhammad Abdu dalam tafsir yutiqunahu fidyatun, maka orang yang pekerjaannya al-asghar syaqqah, begitu berat kerjaan kesehariannya, maka ia diperbolehkan untuk membayar fidyah. Yang keempat, perempuan yang hamil dan perempuan yang menyusui. Di sini ulama beda pendapat bahwa perempuan yang hamil artinya ada anak yang ada di dalam perutnya. Sementara orang yang menyusui, anaknya sudah keluar. Kedua golongan ini ulama beda pendapat. Yang pertama, menurut Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, mereka berpendapat bahwa apabila kedua perempuan ini, orang hamil dan orang menyusui, takut terhadap dirinya dan terhadap anaknya, maka ia buka puasa, maka wajib baginya untuk membayar fidyah tanpa membayar qada. Jadi orang hamil ataupun orang menyusui, jika takut terhadap dirinya dan terhadap anaknya, maka baginya membayar fidyah, tidak perlu membayar qada. Ini pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Pendapat yang kedua, menurut Imam Hanafiyah, bahwa mereka, orang yang hamil dan orang yang menyusui, takut terhadap dirinya dan takut terhadap anaknya, baginya qada, mengganti puasa berapa hari yang ia tinggalkan, tapi tidak membayar fidyah. Dapat Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, jika keduanya takut terhadap anaknya saja, lalu ia berbuka terhadap anaknya saja, lalu ia berbuka, maka wajib baginya membayar fidyah dan qada. Tapi jika ia atau keduanya takut terhadap dirinya dan anaknya, kalau yang pertama tadi hanya anaknya. Nah sekarang kalau ia takut terhadap dirinya dan anaknya, maka ia membayar qada saja, tidak membayar fidyah. Maka secara kesimpulan, ketika ia takut terhadap anaknya, maka ia wajib membayar fidyah dan membayar qada. Lalu siapa? Kelompok siapa saja yang mendapatkan uzur tapi wajib membayar qada? Mereka itu sebagaimana ayat yang saya sampaikan tadi yang berbunyi, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Di sini ada dua golongan. Yang pertama al-marid, orang yang sakit. Orang yang sakit ini masih punya harapan untuk sembuh. Beda tadi dengan yang pertama, bahwa yang pertama orang yang sakit tidak ada harapan lagi untuk sembuh, tapi yang ada kali ini al-marid, al-maradus syadid, dia sakit tetapi punya harapan untuk sembuh, maka wajib baginya membayar qada kalau ia berbuka pada hari itu misalnya. Maka andaikan ia bisa melanjutkan puasanya dalam keadaan sakit, bagaimana hukum puasanya? Puasanya tetap dianggap sah. Yang kedua, as-safar, atau orang yang melakukan safar atau musafir. Bahwa yang dimaksud dengan musafir yang perjalanannya sekitar 80 meter lebih. 80 meter lebih, yaitu ukuran untuk menjamak salat itu. Kalau ia melakukan safar dengan jarak yang ditempuh demikian, maka baginya boleh mengqada, boleh buka puasa, dan wajib baginya mengqada puasa itu, yaitu orang yang melakukan
safar atau dalam keadaan musafir. Tapi andaikan ia pun juga melakukan puasa meskipun dalam keadaan musafir, maka puasanya tetap dianggap sah. Yang ketiga ini adalah orang haid, demikian juga orang nifas, wajib baginya untuk buka puasa. Karena kita sebutnya bahwa orang nifas, orang haid, haram hukumnya mereka berpuasa, maka wajib baginya buka puasa dan wajib baginya melakukan qada, yaitu mengganti puasa itu. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan, bahwa ada golongan yang berhak mendapatkan uzur yang hanya membayar fidyah, dan ada golongan yang mendapatkan uzur hanya membayar qada, dan ada juga golongan yang mendapatkan uzur bayar fidyah dan qada. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa atrukukum fi riayatillah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.